Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adem Putra Muhammad, saya dari kelas 81. Kali ini saya akan membuat tugas fisika presentasi tentang hukum Archimedes dan hukum Pascal. Ya, yang pertama adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup baik keseluruhan maupun sebagian dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima dorongan ke atas atau gaya apung. Rumus hukum Archimedes adalah B sama dengan per kali G kali volume air yang dipindahkan. Jadi di mana per adalah massa jenis air, adalah gravitasi bumi 10 meter persegi, terus volume air yang dipindahkan adalah volume air yang dipindahkan oleh benda yang tercelup, besar gaya apung adalah B, atau dapat pula langsung dicari dengan volume berikut. Formulanya adalah B sama dengan M air yang dipindahkan kali G, atau B sama dengan W air yang dipindahkan, di mana penjelasannya di mana M air yang dipindahkan adalah berat air yang dipindahkan benda yang tercelup. Berarti semakin banyak volume yang tercelup atau semakin banyak air yang dipindahkan, maka benda akan mendapat gaya apung yang semakin besar. Untuk benda yang tercelup seluruhnya, hukum Archimedes dapat diformulasikan sebagai berikut. W benda tercelup sama dengan W benda kurang W air yang dipindahkan, atau B sama dengan W benda kurang W benda tercelup. Penjelasannya, di mana W merupakan berat atau berat sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Perhatikan contoh berikut. Pada saat ditimbang, benda memiliki massa sebesar 5 kilo. Kemudian benda tersebut dicelupkan ke air seluruhnya sehingga memindahkan air sebanyak 2 kilo. Maka berat benda yang tercelup akan berubah menjadi 50 Newton kurang 20 Newton sama dengan 30 Newton. Jadi pada saat benda tercelup di air, massa benda akan lebih ringan akibat gaya apung yang diterimanya. Itulah mengapa pada saat kita berenang, badan kita terasa lebih ringan di dalam air dibandingkan di luar air. Dari hukum Archimedes di atas, diketahui hubungan massa jenis benda dengan massa jenis air adalah sebagai berikut. Per benda per per sama dengan W benda per B. Terus per benda per per sama dengan W benda per W benda kurang W benda tercelup. Atau pula dapat dirumuskan seperti per benda per per sama dengan volume air yang dipindahkan per volume benda. Penerapan hukum Archimedes dapat menjelaskan mengapa suatu benda yang tercelup di air dapat melayang, mengapung, dan tenggelam. Penerapan hukum Archimedes ini diantaranya adalah perancangan kapal laut, bangunan lapas pantai atau offshore, hingga kapal selam. Selain gaya apung, hukum Archimedes juga dipakai untuk menentukan massa jenis suatu benda padat, serta diterapkan pada stabilitas hidrostatik kapal yang mengapung di permukaan air. Hukum Archimedes dapat diterapkan pada kapal selam. Kapal selam merupakan kapal yang dapat mengubah-ubah massa jenisnya agar dapat menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air. Untuk mengubah massa jenisnya, kapal selam menambahkan massa atau mengurangi massanya dengan cara memasukkan air atau mengeluarkan air. Agar dapat menyelam, kapal selam memasukkan air hingga massa kapal bertambah besar. Begitu pula sebaliknya jika kapal selam ingin kembali muncul ke permukaan. Prinsip
prinsip kapal selam dapat dilihat. Ya, sekarang yang kedua adalah hukum Pascal. Hukum Pascal dinyatakan oleh seorang filsuf sekaligus ilmuwan Prancis bernama Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Ilmuwan tersebut telah menyatakan bahwa jika tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Hukum Pascal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan tekanan pada permukaan fluida harus diteruskan ke segala arah fluida. Hukum Pascal hanya dapat diterapkan pada fluida, umumnya adalah fluida cair. Rumus hukum Pascal adalah rumus hukum Pascal dalam sistem tertutup dapat disimpulkan dengan P keluar sama dengan P masuk. Agar lebih simpel, formula tersebut ditulis dengan P1 sama dengan P2. Seperti yang sudah kita tahu bahwa tekanan adalah gaya dibagi besar luasan, penampangannya adalah P sama dengan F per A. Maka persamaan berikut dapat ditulis sebagai berikut. F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Besarnya keuntungan atau bisa juga F2 per F1 sama dengan A1 per A2. Besarnya keuntungan mekanis dari sistem fluida atau hidrolik yang menggunakan hukum Pascal dapat diketahui dengan rasio gaya yang keluar dibagi gaya yang diberikan. Keuntungan mekanis sama dengan F2 per F1. Karena luasan penampakan berbanding lurus dengan gaya, maka keuntungan mekanis juga dapat langsung diketahui dari resiko kedua luasan penampang. Penerapan hukum Pascal adalah hukum Pascal banyak diterapkan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah pengungkit hidrolik. Pada pengungkit hidrolik, sedikit gaya masuk yang diberikan digunakan untuk menghasilkan gaya keluar yang lebih besar dengan cara membuat luasan piston bagian luar lebih besar daripada luasan piston bagian dalam. Dengan cara ini, keuntungan mekanis yang didapatkan akan berlipat ganda tergantung rasio perbedaan luasan piston. Sebagai contoh, jika luasan piston luar 20 kali lebih besar daripada piston bagian dalam, maka gaya yang keluar dikalikan dengan faktor 20, sehingga jika gaya yang diberikan setara dengan 100 kg, maka dapat mengangkat mobil seberat 2000 kg atau 2 ton. Ya guys, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.